Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim Power Ranger. Hari ini kami akan melakukan penelitian pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2023 yang bertepatan di Museum Perjuangan Merah Putih Sanga-Sanga. Dan inilah tim-tim kami. Saya sendiri Ayu Adinda sebagai pewawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asif Pariswana sebagai pewawancara 2 pada hari ini. Halo, saya Nur Amalia. Saya Ruspa Nur Fanila. Saya Hidu Ramadan. Kami bertiga adalah Tim Kreatif. Oke, jadi kami hari ini akan melakukan sesi wawancara dengan Om siapa? Yoyon Samusi. Om Yoyon ya, kenalkan saya Ayu Adinda. Saya Asif Pariswana. Jadi hari ini kami mau wawancara tentang Hari Mantu. Nah, kenapa kita mau ngungkit cerita Hari Mantu nih? Soalnya banyak anak-anak muda yang belum tahu tentang Hari Mantu itu apa. Banyak juga masyarakat sama-sama yang memang kurang tahu tentang Hari Mantu itu apa. Terutama kami juga kurang informasi tentang Hari Mantu. Jadi kami mau mengungkit cerita ini biar kedepannya lebih banyak yang lebih tahu. Oke, jadi yang semua saya pertanyakan ini, apa sih tujuan dilakukannya Hari Mantu? Mengapa tujuan dilakukannya Hari Mantu? Jadi begini, Hari Mantu itu sandi atau kode. Jadi pada tanggal 26 rapat terakhir itu bersepakatlah para pejuang kita untuk melakukan penyergapan di markas Kenil ini, kita harus gunakan kata sandi dengan nama Hari Mantu. Hari Mantu itu dalam bahasa Jawanya seperti semacam pernikahan. Jadi pada malam tanggal 27 Januari 1947 di Sanga-Sanga ini diadakan keramaian-keramaian ya, di Kampung Jawa, di Sriwijaya sama-sama itu seperti Nubro, Mamanda, Wayang Orang. Tujuannya apa? Untuk mengelabui pasukan Belanda agar konsentrasi mereka itu terpecah. Begitu. Jadi makanya kodenya itu Hari Mantu. Nah, begitu konsentrasi Belanda terpecah, maka para pejuang melakukan penyusupan di markas Kenil. Seperti itu. Jadi nama Hari Mantu sendiri itu merupakan kode Atau sandi. Gitu. Jadi setiap ada perjuangan, setiap ada kegiatan intelijen itu pasti ada kata sandinya seperti itu. Kalau akibat dari peristiwa Hari Mantu itu apa saja sih, Om? Jadi saya luruskan itu bukan peristiwa Hari Mantu, tapi peristiwa Merah Putih. Ya, jadi sangat-sangat dikenal dengan sejarah perjuangan Merah Putih. Jadi kalau peristiwa Hari Mantu nanti kosakata itu tidak pas. Ya, jadi Hari Mantu itu sandi. Jadi kalau peristiwanya kita kenal dengan peristiwa Merah Putih, di mana pada saat itu kita dapat menduduki Sanga-Sanga dari tangan penjajah Belanda. Kita kuasai Belanda, dapat kita kalahkan, terus sebagian ditawan, sebagian lagi melarikan diri. Jadi semua dari Kampung Jawa, Sanga Dalam, Sriwijaya, Muara itu dapat kita kuasai, termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di Sanga-Sanga. Gitu. Kemudian itu kapan tepatnya diberlakukan, maksudnya tanggal-tanggalnya, waktu-waktunya? Kalau peristiwa Merah Putih itu tepatnya pada tanggal 27 Januari 1947 itu dilakukan pertama penyergapan di markas Kenil yang sekarang ini menjadi Paragan. Ya, di situ kita mengadakan penyergapan pada pasukan Kenil. Itu yang dipimpin oleh Budiono atau Budioyo. Itu seorang tentara Kenil tapi yang berpihak kepada Indonesia. Ada beberapa tentara Kenil yang berpihak kepada kita. Makanya Budiono hafal betul situasi di markas Kenil itu, sehingga dengan mudah dia kuasai, dia tangkap beberapa Kenil dan beberapa orang Belanda. Lalu para tawanan perang itu dikumpulkan di gedung Sandisa. Nah, Sandisa itu sebuah gedung kesenian yang artinya Sandisa itu sandiwara sama-sama. Ya, jadi tawanan itu sangat baik dan sangat manusiawi, terus diberitahukan sama pimpinan BRI yang bernama Sukarno bahwa Sanga-Sanga sudah dikuasai oleh pejuang BRI dan masyarakat. Jadi jangan melakukan perlawanan atau melakukan tindakan-tindakan membuat nanti kita
kurang dari masyarakat. Selanjutnya di mana sih letak persis kejadian peristiwa? Letak persis kejadian penguasaan itu di Palagan ini. Ya, di sini markas Kenil ya, dikuasai pada dini hari sekitar jam 5 subuh. Itu dari malam melakukan persiapan terus melakukan penyergapan di Palagan. Ini dulu markas Kenil. Nah, setelah markas Kenil dikuasai, lalu para pejuang menyebar ya, melakukan semacam sweeping orang-orang Belanda itu. Nah, sebagian juga orang-orang Belanda itu melarikan diri ke Samarinda, termasuk komandan Isberi itu seorang letnan ya, yang memimpin pasukan Belanda itu pergi ke Samarinda yang sebelumnya terjadi pengejaran dan penembakan. Kemudian ini, siapa sih tokoh utama di balik peristiwa itu? Banyak sih tokoh utama itu ya di balik peristiwa itu. Yang paling terkenal itu Sucipto yang gugur pada tanggal 26 Januari ditembak di distrik Bindu. Terus ada Budiono, komandan tempur istilah kami itu, karena dia lagi pemimpin untuk mengetahui situasi. Ada Sukasmo ya di situ, pimpinan DPRI. Ada Habib Abdul Muthalib, seorang tokoh agama ya yang terkenal, itu juga memberikan masukan, memberikan doa-doa. Ada juga seorang pejuang Ibu Habibah ya, banyak jadi tokoh-tokoh seperti itu. Selanjutnya terakhir, bagaimana peristiwa tersebut itu secara detailnya? Jadi Indonesia merdeka pada tahun 1945 yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta. Emang secara de facto kita sudah merdeka, tapi karena Belanda itu tidak ikhlas, tidak rela, dia ingin menguasai wilayah Indonesia lagi, seperti itu, wilayah Indonesia lagi. Makanya terjadilah pertempuran-pertempuran di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya Surabaya 10 November, terus ada Bandung dan Lautan Api, pertempuran Ambarawa dan lain-lain. Itu sebagai bukti bahwa rakyat Indonesia itu tidak ingin lagi dijajah, karena dijajah itu sangat menderita ya, kita tidak punya hak apapun selain mengikuti keinginan penjajah. Selain itu juga hasil bumi kita, kekayaan alam kita itu diambil ya, direbut. Nah, orang-orang pegawai itu disuruh kerja paksa tanpa upah, tanpa makanan yang sesuai, seperti itu. Maka itu juga terjadi di Sanga-Sanga, walaupun kita sudah merdeka, tapi sampai tanggal 26 Januari 1947 kita masih di bawah kekuasaan Belanda. Minyak kita sangat banyak di sini ya, gas segala apa itu diambil untuk kepentingan negaranya di Belanda sana. Kita hanya digaji seadanya, seperti itu. Makanya rakyat Sanga-Sanga dan pejuang itu bersatu padu untuk mengusir penjajah dari bumi Sanga-Sanga. Saya pernah dengar nih Om, katanya Palagan itu dulu markas ya? Iya. Ya, berarti dulu memang sebelum menjadi rata seperti itu ada bangunan di situ? Iya, jadi Palagan itu dulu markas Kenil. Setelah menjadi markas Kenil dan tidak ada Belanda lagi di Sanga-Sanga, itu dijadikan markas TNI Angkatan Darat. Kalau nggak salah itu dari Kompi 611 dulu di sini, yang kemarin itu pindah di Samarinda. Saya sempat lihat itu bangunannya menghadap utara ya, ke utara sana memanjang, terus ada barak di belakang, itu ada 2 barak, itu kami kenal dengan nama Gelidur ya. Masih saya SMA sempat SD juga saya sering bermain di situ, itu Gelidur. Atapnya bangunannya dari kayu, cuma atapnya itu sirap ya karena termakan usia yang sudah lama, rapuh, jadinya roboh. Maka setelah roboh itu diratakan, kemudian dibangunlah namanya Palagan ya, Palagan. Berarti arti Palagan? Palagan itu artinya pertempuran atau perang ya, makanya Palagan Sanga-Sanga, pertempuran Sanga-Sanga, perang di Sanga-Sanga. Terus saya juga pernah dengar juga waktu di rumahnya Habibah itu kan dapat ya, katanya ada satu surat yaitu yang ditandatangani kayak atau dicap jempolkan memakai darah. Iya. Nah itu isinya apa sih Om? Nah kalau isinya sih kami tidak pernah tahu ya, karena surat itu diambil Belanda. Tapi yang jelas
secara garis besar bahwa isinya kita akan melakukan perlawanan terhadap Belanda, gitu ya. Maka para pejuang dengan janji setia kepada negara, khususnya Indonesia, umumnya Indonesia khususnya sangat, mereka membuktikan dengan jempol ini dilukai, darahnya baru dicap jempol seperti itu ya. Karena apa? Karena kita sudah tidak mau lagi dijajah seperti itu, tidak ingin lagi dijajah, makanya dilakukan perlawanan. Tapi sebelum hari dan tanggal hanya itu ditentukan, yang memegang dokumen itu Sucipto itu tertangkap Belanda dan terbunuh ya, tanggal 6 Januari. Sebenarnya beberapa kali kita ingin melakukan penyerangan sudah pada tanggal 25 Desember itu 1946, tidak jadi karena pada hari itu, hari Natal, biasanya para Belanda itu merayakannya sehingga waktunya senggang. Itu batal karena ada tercium, jadi didatangkanlah pasukan itu dari Samarinda untuk menambah kekuatan di sana-sana. Yang kedua, pada tanggal 1 Januari 1947, nah di situ biasanya para orang-orang Belanda melakukan pesta-pesta ya seperti itu. Tapi akhirnya batal juga karena didatangkan lagi pengamanan yang cukup ketat waktu itu ya dari beberapa tempat situ. Mungkin juga ada isu-isu atau dari intelijennya Belanda itu mencuri isu itu sehingga gagal. Nah, kenapa pada tanggal 27 Januari itu dilakukan penyerangan terhadap markas Belanda? Karena pada tanggal 26 itu seorang Sucipto tertembak gugur ya di pondok distrik Tugu Kampung Jawa sana. Dokumen yang dipegangnya itu diambil oleh Belanda dan diserahkan kepada Kapten Kisberi. Ya, jadi nama-nama pejuang yang sudah setia, janji setia kepada Sanga-Sanga itu sudah diketahui oleh Belanda. Makanya para pejuang tuh dengan secepat mungkin harus melakukan gerakan penyerangan. Berarti sebelum pergerakan mereka diketahui secara lebih dalam, mereka melakukan pergerakan lebih dulu gitu ya Om ya? Karena prinsipnya daripada kita ditangkap dan ditembak dibunuh, lebih baik kita melawan. Artinya itu aja Om pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kami ya Om ya. Kami tutup ya wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada gambar pertempuran Sanga-Sanga pada tanggal 29 dan 30 Januari 1947. Dan ini merupakan gambaran dari peristiwa penurunan bendera Belanda dan penaikan bendera merah putih di Markas Douane atau Kantor Knil pada tanggal 27 Januari tahun 1947. Berikut ini adalah gambaran dari peristiwa rapat di rumah Ibu Habibah untuk menentukan bagaimana berjalannya Hari Mantu pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Januari tahun 1947.